berubah Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Engkau dan kami dimiliki oleh Engkau. Kami tahu apapun yang terjadi, kami mengerti dan kami mengenal dengan jelas Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ini adalah waktu di mana Engkau sedang memurnikan gerejamu, memurnikan umatmu, memurnikan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mana yang dipilih Tuhan dan mana yang bukan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Malam ini kami belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus pasti menolong kami. Roh Kudus juga pasti memampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini waktunya bukan lagi gereja atau umat Tuhan hanya mendengar, tapi umat Tuhan harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Ambil alih semuanya ya Tuhan, biar semuanya yang datang dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau segala kemuliaan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan, mari katakan bersama, amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom semuanya. Baik yang di sini, mungkin yang di rumah juga mengikuti mungkin dari streaming. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ini katanya ibadah perdana untuk Tuban Blessing. Ya, tadinya Tuban Blessing tidak ada ibadah. Ya, yang ada hanya minggu katanya ya, yang saya dengar. Dan ini puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya diberi kesempatan, kehormatan untuk memulai ibadah perdana dari Tuban Blessing. Ya, ini jaraknya agak jauh, enggak apa-apa. Yang penting hatinya melekat kepada Tuhan. Setuju ya? Cuma juga streaming juga. Yang penting kita hari-hari ini harus mengerti bahwa ini bukan musibah. Ya, tapi saya berkata kepada banyak pelayanan ini adalah pemurnian. Saya senang sekali dengan adanya apa yang terjadi saat ini. Semuanya bisa kelihatan, saudara. Ya, semuanya bisa jelas semuanya. Baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, maupun juga kita lihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Semuanya serba jelas semuanya. Ya, karena memang Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 13, tadi saya cari ayat ini karena Roh Kudus membawa saya untuk supaya melihat kebenaran ini. Ya, dikatakan demikian Ibrani 12 ayat yang ke-25 mulai. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Amin. Kegoncangan memang harus terjadi, saudara. Saya pikir hanya karena satu virus namanya corona.
seluruh dunia. Waduh saudara, betul-betul diacak-acak istilahnya. Digoncangkan betul-betul. Ya sampai hari ini, saya berapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu telepon teman saya di Australia bahwa dia katakan begini, belum diperbolehkan turis datang ke negara ini. Ya, jadi orang-orang Australia yang ada di luar negara Australia mau pulang ke Australia itu yang boleh masuk. Dan itu harus dikarantina 14 hari. Tapi turis untuk orang luar yang mau datang ke Australia belum diizinkan. Tidak diperbolehkan masuk ke negara ini. Ya, termasuk mungkin negara-negara lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas saudara, dengan adanya peristiwa ini, kita melihat, perhatikan baik-baik. Anda dan saya diajar juga untuk belajar hidup apa? Bersih. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Biasanya pulang dari luar, jarang Anda cuci tangan. Jarang Anda istilahnya bersihkan diri, jarang. Masuk ke gereja juga tadi baru pegang apa-apa. Anda mungkin masuk ke gereja dulu nggak pernah ada hand sanitizer. Nggak disuruh Anda cuci tangan di wastafel. Sekarang apa? Sekarang apa? Harus, wajib. Amin. Anda datang ke gereja, biasanya nggak pernah pakai masker itu. Betul nggak? Betul? Wah, kalau saya pakai masker khotbah lucu, saudara. Suara bisa nggak keluar dengan jelas, ya. Saya bawa sih yang tadi dibawa anak saya suruh bawa, bawa ini Pi, yang biasa di TV-TV itu loh. Ada Mika yang ada pakai kacamatanya, saya bawa, ada di mobil saya. Ya, tapi kalau mau khotbah saya pikir lebih leluasa kalau saya terbuka semuanya. Amin. Dalam arti itu, ini loh nggak ditutup-tutupi supaya suaranya jelas. Walaupun suara keras tapi kalau ditutupi ada penghalangnya juga nggak bisa dengan jelas diterima. Nah perhatikan baik-baik bahwa sekali lagi Tuhan berkata akan menggoncangkan bukan bumi saja. Tapi langit juga. Saya rasa ini belum terjadi atau sudah terjadi? Belum. Ya, nanti akan terjadi lagi hal ini. Bukan cuma bumi yang digoncangkan, langit juga. Nah, saudara perhatikan, yang seperti ini aja orang sudah pada apa? Wah, pada panik semua. Disuruh stay at home. Rakrasan. Apa menewang Indonesia. Suruh stay at home. Gak kerasan. Gak betah. Gak mau. Ya, bahkan saya melihat di televisi dengan adanya stay at home, malah kayak sing pegatan. Saya pikir aneh, kok bisa malah kayak pegatan nih? Gimana ini? Habis Pak, gak ada penghasilan. Dilarang kerja atau gak boleh kerja. Ada yang di PHK karena pengurangan dari karyawan yang ada di perusahaan di mana dia kerja. Wah, pokoknya macam-macam terjadi. Angka perceraian sangat meningkat belakangan ini. Karena siapa? Karena siapa? Corona datang. Ya, saya nggak mau. Saya maunya Alphard. Saya maunya Rush. Ya, Toyota. Corona udah lewat. Amin. Amin. Makanya saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan dalam firman Tuhan ini kegoncangan demi kegoncangan terjadi dalam segala hal. Waktu Amerika terjadi kasus di mana orang kulit hitam dibunuh dalam arti disiksa sampai mati. Demonstrasi besar-besaran. Lebih ngeri dari Indonesia mungkin. Penjaraan terjadi di mana-mana. Hampir di setiap kota di Amerika. Mereka yang ada orang-orang kulit hitam gak terima dengan perlakuan polisi itu. Saya lihat di video itu ya, yang dikirim ke saya di HP saya itu orang itu kulit hitam berjalan begitu banyaknya kayak semut. Ya, begitu banyaknya mereka protes. Mereka demonstrasi. Kalau demonstrasi wajar, normal dalam arti sehat, tidak apa-apa. Ini enggak. Mereka juga menjarah,
Mereka juga menghancurkan toko-toko. Mereka masuk ke supermarket dan ambil barang-barang semuanya. Kacau semuanya, saudara. Ya, gara-gara bukan corona, ini gara-gara ada orang kulit hitam yang disiksa sampai mati oleh polisi di sana. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, satu demi satu terjadi dan ada banyak orang berkata, apakah corona ini tanda akhir zaman? Apakah seperti ini adalah tanda akhir zaman? Bisa jadi. Saudara, karena memang akan terjadi seperti itu, kekacauan akan terjadi. Tapi ingat ya, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata kepada kita, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya percaya ini kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selama kita ada di dalam kerajaan itu, kita tidak tergoncangkan. Amin. Saya selama adanya COVID ini atau Corona datang ini ke Indonesia, saudara. Saya tidak pernah ada rasa takut sedikit pun kalau virus itu bakal menyentuh hidup saya nggak takut. Karena nggak akan terjadi. Selama kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertengahan Maret, saya masih ada pelayanan di Kota Bandung dan Jakarta. Ya, waktu itu saya ada satu persekutuan, saya berdoa di sana dengan rekan-rekan, dengan teman-teman sepelayanan. Lalu ada anaknya seorang hamba Tuhan, namanya hampir sama dengan Pak David di sini. Namanya juga ada Davidnya depannya. Ya, saya kenal dia lama, saya kenal dia baik. Tiba-tiba didoakan di dalam pertemuan. Saya tanya sama anaknya, kenapa papamu? Sakit tifus katanya. Ya, oh kalau sakit tifus gampang. Obatnya sakit tifus itu paling gampang. Cacing, tidak ada yang lain. Ya, nah saudara, saya bilang sama anaknya, oh suruh minum Fermin, saya bilang gitu. Suruh minum obat ini yang sudah dibuat seperti kapsul, saya bilang. Itu gampang kalau dibesuk. Tapi anehnya nggak boleh dibesuk. Ini kan aneh. Betul nggak? Seminggu kemudian saya berangkat pelayanan ke Kalimantan Barat. Tanggal 24 Maret. Saya dengar berita dia dipanggil Tuhan. Ya, hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan. Dan yang lebih parah lagi apa? Gak boleh dimakamkan oleh keluarga. Ya, tidak boleh ada anggota keluarga yang banyak untuk ikut dalam pemakaman. Jadi yang ikut cuma satu atau berapa orang saya lupa, dikasih tahu. Lalu beruntun teman saya di Kota Bandung, berapa orang meninggal dipanggil Tuhan. Karena bersamaan dengan peristiwa Corona ini. COVID ini. Saya masih ada di Kalimantan Barat. Saya mau masuk ke satu daerah, ke satu desa. Awalnya dibuka, awalnya boleh. Begitu mau berangkat dikatakan nggak boleh masuk ke daerah itu. Udah beli tiket saya. Saya pikir apa batal ya? Teman saya berdoa di Denpasar. Dan dia berkata begini. Tetap berangkat. Tuhan bilang tetap berangkat. Ya saya berangkat. Bukan di daerah itu, tapi di daerah lain. Tuhan suruh. Akhirnya saya ke sana, ke Singkawang, masuk ke pedalaman lagi namanya apa? Monterado atau apa namanya. Masih 2 jam masuk ke daerah sana. Dan kami melayani bukan khotbah, tapi melayani pelayanan pribadi dan Tuhan bekerja luar biasa. Saudara, lalu teman saya telepon. Ya, dia kaget. Dia tanya, kamu di mana katanya? Loh, saya tanya dulu, Anda juga di mana sekarang dicari banyak orang? Saya bilang, oh saya sudah ada di Nabire katanya. Oh, puji Tuhan sudah ada di Nabire. Terus dia tanya, kamu ada di mana? Saya ada di Kalimantan Barat, cepat pulang. Belum bisa, jadwalnya belum selesai. Saya harus selesaikan dulu sampai hari hanya selesai, saya baru pulang. Jadi akhir Maret tanggal 28 atau 27 saya lupa. Saya baru pulang ke Surabaya. Saudara. Setelah itu
dinyatakan tidak boleh apa? Tidak boleh keluar-keluar. Pelayanan saya semuanya telepon, Pak, maaf Pak, di-cancel ya karena corona. Pak, maaf ya, di-cancel karena corona. Semuanya dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Udah dibatalin. Saya telepon Susan. Maunya tanya, batal apa ora iki? Ya toh? Nah, semua dibatalin kok, yang Surabaya juga dibatalin. Tanya sama ratunya Tuban ini. Dia bilang apa? Loh, kita justru baru mulai buka yang Tuban Blessing, tetap jalan. Oh ya udah. Kalau ada istilahnya jalur untuk bisa masuk, saya masuk. Saya nggak takut sama COVID, saya takut sama karantina. Melayani 2 jam di karantina 14 hari, mending ramet tuh. Ya keluarga ditinggal 14 hari gimana? Untuk pelayanan berapa? 2 jam, nggak mau saya. Mei itu saya diminta sebetulnya Lamongan tetap buka. Tapi saya nggak berangkat bukan karena COVID. Karena PSBB-nya diperketat dan dikasih tahu nanti kalau udah keluar dari Surabaya, masuk lagi, nggak boleh langsung masuk. Harus karantina 14 hari. Gak mangan lah keluargaku saudara. Gak bisa, saya bilang. Daripada 2 jam saya melayani, 14 hari gak boleh di rumah, saya telepon sama sekretarisnya. Ya, saya bukan takut tentang COVID, saya gak mau dikarantina 14 hari. Buat apa? Jalan satu-satunya kalau mau. Maaf ini, Bapak Gembalanya suruh jemput saya. Pakai mobilnya dia yang katanya ini bisa sliveran bebas katanya. Ya, tapi tentunya bukan gembalanya yang nyetir, pasti ada sopirnya. Tapi saya ngomong pasti gak akan mau. Ya, sungguhan. Gak mau. Ya sudah, ya saya gak pergi. Makanya saya bilang sama Ratu Tuban ini, namanya Susan. Ya gimana ini, Tuban Blessing? Tetap jalan, tetap jalan. Saya pergi. Ya buktinya ada di sini. Tadi sudah makan sama Sule, mana Sule? Le, mana Sule? Oh keluar ya? Hei, Le, enggak ada Sule. Nah saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita ada tinggal di dalam kerajaannya, kita enggak perlu panik. Amin? Amin? Nah, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Perhatikan baik-baik. Selama COVID ini, 19 ini datang atau Corona datang, HP saya, banyak orang WA satu ayat, satu pasal, bukan satu ayat, satu pasal, Mazmur pasal 91, itu yang digembar-gemborkan. Dan dikatakan begini, salah satunya, penyakit sampar tidak akan apa? Mendatangi engkau. Engkau akan berjalan, di sebelah kirimu rebah 1.000 orang. Sebelah kananmu mungkin 10.000 orang atau berapa puluh ribu orang. Engkau akan dilindungi. Ada malaikat-malaikatnya diutus untuk memagari engkau. Woi, ayat ini, kebenaran ini begitu memenuhi HP saya. Terus Roh Kudus bilang begini kepada saya. Bukan harus dihafal ayat itu. Bukan. Mereka hanya menyebutkan ayat-ayat yang hanya sebagai apa? Sebagai dampak. Mereka nggak belajar, mereka tidak menghidupi, mereka tidak melihat kunci dari kebenaran itu. Nah, ini yang dimaksud kalau Anda mau tinggal di dalam apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba perhatikan Mazmur pasal 91. Saudara, ayat yang pertama dulu dan yang kedua. Kuncinya di situ. Bukan di kata-kata yang tadi saya kepada saudara, bukan, kuncinya di ayat yang ke-1 dan kedua. Mazmur pasal yang ke-91, kuncinya di ayat pertama. Baru boleh berkata ayat yang kedua. Perhatikan demikian. Melindungan
Orang yang duduk dalam apa? Lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam apa? Naungan yang maha kuasa. Ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini loh saudara. Ayat pertama inilah orang yang tinggal di dalam apa? Lindungan yang maha tinggi. Orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Coba perhatikan, renungkan baik-baik firman ini. Kalau orang itu singgah ke rumah saudara, tidak mau diajak masuk dan duduk, berarti nggak akan lama dia di rumah saudara. Betul nggak? Dia berkata, sorry, tidak bisa mampir. Ya artinya tidak bisa masuk. Hanya sebentar aja, mau kasihkan ini atau mau ngomong ini atau mau apalah pokoknya. Tapi nggak bisa berlama-lama, karena dia nggak mau diajak masuk untuk duduk. Apalagi untuk apa? Bermalam, nggak mungkin mau. Karena dia sedang tergesa-gesa. Banyak orang Kristen seringkali seperti itu. Tidak mau duduk, tidak mau bermalam dalam naungan yang maha tinggi atau maha kuasa. Tapi berani ngomong, Tuhan apa? Perlindunganku. Berani ngomong apa? Tuhan apa? Tuhan apa? Perlindunganku. Berani ngomong Tuhan apa? Bukan duisin, saudara. Padahal duduk dan bermalam tidak mau. Suruh tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan apa? Tidak mau. Suruh tinggal, tidak mau. Maunya cuma mampir sebentar, tergesa-gesa, dan pergi begitu saja. Harus mau duduk dan bermalam. Ini menunjukkan ada waktu yang cukup lama, saudara. Betul nggak? Kalau orang duduk ngobrolnya lama atau sebentar sih? Pasti lama timbang ngadeg gitu. Kalau berdiri dia, sorry ya gak bisa masuk, di sini sebentar aja kok, aku mau langsung pergi. Tapi kalau dia mau duduk, ngobrol, apa kita tawari, nginep ya. Ya wah apalagi diajak nginep, iso cerita sampai subuh. Betul nggak? Betul nggak? Apa udah lama gak pernah ketemu, waduh. Kalau gitu kamu nginep sini aja ya. Wah, tujuannya apa? Biar bisa ngobrol lebih lama lagi. Biar bisa bersekutu lebih panjang lagi waktunya, betul? Betul? Nah perhatikan, ayat pertama ini kalau Anda tahu disimpulkan tuh di ayat 14 itu. Dikatakan begini, sebab hatinya melekat kepadaku. Bukan dekat. Dekat belum tentu melekat. Tapi kalau dikatakan hatinya melekat kepadaku, pasti sudah dekat. Amin. Ini bicara soal hati, saudara. Tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nanti kalau ada kegoncangan lagi yang lebih parah, Anda sudah nggak pernah panik. Nggak pernah apa? Bingung, nggak pernah stres, nggak pernah frustrasi, tidak ada namanya tekanan, nggak ada. Kalau Anda melekat kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau Anda di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, Anda tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar sana. Amin. Saya melihat sudah dengan adanya peristiwa ini, gereja pada panik semuanya. Banyak kan? Yang nyewa-nyewa gedung di tempat-tempat yang mahal-mahal di Jakarta khususnya. Waduh, tutup. Kenapa? Persembahannya tidak nututi. Nanti yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa sama pendetanya? Jemaat itu. Jemaat itu tidak apa? Tidak rohani. Jemaat tidak dewasa.
Ya kok bisa jemaat yang dia apa? Yang disalahkan, tidak rohani, tidak dewasa. Nah dia gembalanya kok. Yang membuat jemaat tidak dewasa siapa? Yang membuat jemaat tidak rohani siapa? Halo? Yang disalahkan siapa? Hah? Kalau domba itu semaunya sendiri, yang disalahkan siapa? Gembala dong. Betul nggak? Ya bagaimana caramu membimbing, membina, mengarahkan jemaat itu? Makanya perhatikan baik-baik. Saya dari dulu nggak pernah tertarik dan tidak pernah terperdaya dengan gereja yang banyak jumlahnya. Nggak. Bukan kuantitas. Tapi apa? Kualitas. Gereja kalau disuruh membina, disuruh mendewasakan, disuruh untuk menjaga domba-dombanya dan memperhatikan dengan baik-baik, nggak mau. Pendeta-pendeta sebagai gembala tidak mau menggembalakan dengan sungguh-sungguh. Yang penting persembahan ini melebu. Jemaat itu mau bertumbuh mau tidak, yang penting dia udah datang di gereja. Gak jamin saudara. Gak jamin. Maaf kata ya kalau saya berkata begini. Akeh gembala pendeta gak gelem dirusui sama jemaat. Gak gelem direpoti sama jemaat. Banyak. Tapi lewes kena kayak gini, sing disalahnya siapa? Jemaat. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Ya, memang membina itu tidak menyenangkan, butuh waktu lama. Tapi saya mengerjakan perkara itu. Memang memuridkan itu nggak bisa setahun. Nggak bisa 2 tahun. Membutuhkan waktu yang lama bertahun-tahun. Tapi saya lakukan perkara itu. Waktu terjadi COVID, saudara. Ini yang terjadi di Surabaya itu, tanggal 22 Maret hari Minggu itu sudah banyak ibadah tidak ada, hanya lewat streaming. Tapi anak-anak yang saya bina di persekutuan, kami tetap ibadah live. Bahkan mereka berkata begini, iso terus Pak, loh ya tergantung perusahaan, saya bilang gitu. Kalau perusahaan ini kan kita persekutuan ada dalam perusahaan. Kalau perusahaannya buka dalam arti tetap menjalankan ibadah, ya kita jalankan, tidak apa-apa. Anak-anak maunya begitu. Tapi kalau perusahaan bilang enggak, ya kita harus nurut perusahaan. Ini ada di dalam perusahaan, persekutuannya saya bilang. Kita nggak bisa berdiri sendiri memang, atau ini nggak berdiri sendiri. Ini persekutuan perusahaan ini yang punya hati pemiliknya untuk mengumpulkan orang-orang beribadah. Mereka yang nggak pulang ke desa, ke kampung, ditampung di persekutuan ini. Untuk bertumbuh, untuk mereka dewasa. Ya, adanya COVID begini saya perhatikan tidak ada satupun istilahnya dari pengurus-pengurus yang saya bimbing, saya bina ya, khususnya yang sudah dari awal begitu. Mereka yang ketakutan tidak ada. Mereka tetap datang, mereka semangat, mereka memuji Tuhan luar biasa. Harusnya begitu. Dan saya tahu kalau di sini hari Minggu tetap ada ibadah, wah luar biasa. Bukan karena COVID-nya di semen Pak David duduk, saudara. Tapi Anda punya hati benar-benar yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini penting sekali, membangun satu hubungan dengan Tuhan, melekat, bukan dekat, melekat. Itu penting sekali. Ya, makanya ini bicara soal sikap hati. Jadi kalau mau melekat sama Tuhan bukan cuma di gereja ini aja. Di luar gereja ini, di tempat Anda beraktivitas, hatinya harus tetap melekat kepada Tuhan. Di rumah harus tetap melekat sama Tuhan. Harusnya kalau ada stay at home itu luar biasa. Itu waktu yang banyak Anda bisa membangun hubungan secara intim dengan Tuhan lebih daripada yang sebelumnya. Karena dulu sibukkan kerja. Dulu mungkin disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain, tapi stay at home. Anda bisa membangun hubungan yang intim dengan siapa?
dengan Tuhan. Di Alkitab ada nggak yang orang di lockdown sama Tuhan? Ada. Siapa namanya? Nabi Elia. Coba perhatikan baik-baik. Sekali waktu Tuhan bicara kepada Nabi Elia begini. Elia, pergi ke sungai Kerit. Tidak boleh kemana-mana. Harus di sungai Kerit. Pertanyaan saya kepada saudara, coba jawab. Ngapain Elia di sungai Kerit? Anda saya tanya ini orang Tuban. Ngapain Elia di sungai Kerit? Mancing. Halo? Ngapain? Saya tahu satu hal yang dia kerjakan, hanya satu hal, nggak bisa yang lain. Dia nggak bisa ngomong kepada siapa-siapa. Dia disuruh ke sungai Kerit aja. Kamu di situ tinggal sampai nanti aku suruh. Nah, selama dia di sungai Kerit ngapain? Yang dia lakukan cuma satu. Yang saya tahu. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi. Amin. Amin. Kalau Anda bilang mancing, nggak ada ayatnya. Waktu itu dia nggak bawa alat-alat pancing, nggak ada. Menjala ikan, nggak ada. Satu hal yang saya tahu, dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia melekatkan hatinya lebih lagi kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia membangun satu persekutuan dengan Tuhan secara luar biasa. Amin. Amin. Tapi banyak orang suruh stay at home. Wah, pada nggak betah semua. Apalagi kakinya dia sering ke mall, sering ke supermarket, sering jalan-jalan. Wah, rasanya kalau bisa kaki ini aja jalan sendiri dah katanya. Nah, justru itu kesempatan. Saya di rumah saudara 3-4 bulan selama COVID ini. Ya hampir 3 bulan lebih lah. Saya bilang bosan. Enggak. Kenapa? Bisa membangun hubungan dengan Tuhan dan bisa membangun hubungan dengan siapa? Dengan keluarga. Lebih dekat dengan anak-anak. Malah saya tiap hari saudara, tiap hari ini. Ya hampir tiap hari lah, bukan tiap hari, hampir tiap hari. Kalau ada kiriman yang enggak, hampir tiap hari masak saya. Padahal enggak bisa masak tadinya. Tapi karena harus di rumah, banyak di rumah, anak-anak itu ngomong begini, Pi masak dong Pi. Ya, masak. Sampai teman saya berkata begini, karena saya posting masakan saya, dia berkata begini, waduh Pak, ganti profesi ya Pak ya, sudah jadi chef. Saya bilang bukan ganti profesi, mengembangkan potensi. Amin. Amin. Nah, daripada Anda lihat di TV, orang di rumah, saudara-saudara, kita akan melihat tayangan di mana orang di rumah, karena dia sudah biasa pergi naik pesawat, jadi dia kayak jadi pramugari atau jadi penumpang pesawat. Dian saudara, ngapain bikin TikTok begitu tuh? Halo? Ada yang bikin TikTok begitu? Yang gayanya renang, gaya renang, yang ngomong, gaya TikTok renang. Banyune gak ono. Ngerjanya enggak. Untuk menghilangkan kebosanan. Nah kalau kita anak Tuhan masuk ngono rek. Halo, ada yang begitu? Ada yang begitu? Halo, yang laki-laki, ayo kita renang, buka baju, biur, gak ono banyune. Saya lihat di TV itu, wong edan kabeh orang stres semua ini. Ya, main gantole, tahu gantole toh? Terbang layang, yang omae. Apa saja dilakukan yang nggak perlu, nggak penting, saudara. Tapi katanya untuk menghilangkan apa? Stres. Kalau saya gunakan untuk membangun hubungan sama Tuhan. Membangun hubungan dengan keluarga, amin? Amin? Ini yang harus kita kerjakan. Makanya saudara perhatikan baik-baik, harus punya hati yang melekat kepada Tuhan. Baru Anda bisa berkata, Tuhan perlindunganku. Amin. Tuhan kubu pertahananku. Anda baru bisa berkata, aku ada di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Ya, perhatikan baik-baik.
Kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Anda perhatikan ayat 14, 15, 16, ada 7 poin luar biasa, angka sempurna. Yang pertama dikatakan begini, maka ia, Tuhan akan meluputkan engkau. Makanya kalau Anda punya hubungan yang melekat sama Tuhan, yang intim banget sama Tuhan, oh, virus gak berani dekat sama Anda. Amin. Saya ada lagu Jawa yang bagus. Setan ora doyan demit, orang dulit, leloro podo lungo, amarga pracaya. Amin. Rezekine teko sak bendina bejo tumrape sing Gusti Yesus. Kalau Anda punya hubungan yang melekat sama Tuhan, saudara. Bukan berarti terus besok Anda tuh, oh saya melekat sama Tuhan. Yang ini gak usah masker. Yang ini gak, bukan begitu maksudnya. Anda tetap pakai peraturan yang diperintahkan oleh pemerintah. Karena pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Selama diperintahkan benar, tidak menyalahi kebenaran firman Tuhan, itu baik buat kita semuanya. Amin. Ya, keluar rumah dalam arti untuk kepentingan-kepentingan yang harus saya kerjakan. Perpanjang STNK, perpanjang SIM. Keluar. Tapi saya nggak pernah punya pemikiran ini, wah, gue kumpul-kumpul ngantri kok, sing duwe virus nempelnya virus. Tidak ada itu, saudara. Karena saya percaya orang yang melekat kepada Tuhan diluputkan. Bukan cuma oleh virus saja, tapi yang lain-lainnya juga. Hal-hal yang membahayakan saudara, saudara diluputkan oleh Tuhan. Mara bahaya, kecelakaan. Ya, bahkan kalau kita lihat di Alkitab, saudara, bagaimana Daud 2 kali berusaha ditombak sama Saul dalam waktu yang berbeda. Dan saya percaya Saul itu bukan orang yang baru latihan melempar tombak. Buktinya 2 kali. Tombak tidak menancap pada tubuh Daud. Apa itu kebetulan? Tidak. Tuhan meluputkan. Amin. Oleh sebab itu saya beritahu saudara, selama kita lekat kepada Tuhan, selama kita ada di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan, tidak ada hal yang bisa membahayakan saudara. Dia meluputkan saudara dari semuanya itu. Apapun yang berusaha untuk menghancurkan, menjatuhkan, untuk istilahnya, apalagi yang dikatakan, Pak, saya nanti jangan-jangan disantet, Pak. Alah. Kalau kamu lekat sama Tuhan, santet balik. Betul nggak? Santet balik kemana? Ke yang mau nyantet Anda. Itu bisa terjadi, saudara, saya beritahu. Setuju nggak? Setuju nggak? Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tidak akan bisa. Kuasa manapun tidak akan bisa menembus saudara. Kalau Tuhan meluputkan Anda, Dia meluputkan benar-benar Anda aman betul. Setuju? Yang kedua, perhatikan firman Tuhan ini. Karena hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata begini, selain diluputkan, maka aku akan membentengi dia. Ini luar biasa. Karena ada benteng perlindungan dari Tuhan. Saudara perhatikan, setiap gunung berapi itu ada yang namanya bunker-bunker. Ya, bunker itu apa? Satu tempat untuk orang bisa berlindung di sana. Tapi kenyataannya bunker itu nggak bisa menjamin 100%. Orang lari ke sana, banyak yang mati juga di dalam bunker itu. Karena panasnya dari material-material yang keluar dari gunung berapi itu. Tapi kalau Tuhan memberikan perlindungan benteng kepada Anda, oh aman 100% dijamin. Kenapa? Coba perhatikan ayat 11 ini yang sering kali dikutip banyak anak-anak Tuhan. Mazmur 91 ayat 11. Dikatakan demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di mana? Di segalamu. Amin. Yang dibuat Tuhan untuk membentengi saudara dan saya, malaikat-malaikatnya. Bukan bahan dari stainless steel yang kuat, dari baja yang kuat, bukan. Tapi malaikat-malaikatnya. Saya tuh kadang-kadang melihat begini. Wong sing ngaku-ngaku Kristen ini kadang-kadang gak ngerti lah dia apa. Yang dilindungi mbak Tuhan. Wong Kristen dewe kadang-kadang gak. Bahkan hamba Tuhan sendiri kadang gak ngerti lah dilindungi sama Tuhan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, saudara. Selama COVID ini, Tuhan tunjukkan tentang Ayub. Perhatikan baik-baik. Di kitab Ayub itu iblis tahu. Iblis tahu kalau Ayub dilindungi siapa? Tuhan. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, akeh wong Kristen tahu kalau dia dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena tidak melekat. Betul nggak? Halo? Betul nggak? Saya tidak menghakimi ya, perhatikan baik-baik. Pendeta-pendeta hamba Tuhan wake sing kena COVID. Sing mati yono. Sing kena tapi gak mati yono. Banyak. Bukan saya menghakimi, tidak. Tapi saya percaya betul teman saya ini baru pulang pelayanan dari Belanda. Kumpul saomah. Ya, tidur satu kamar. Sing di omah kena COVID. Sing turu sak kamare kena COVID mati. Dia gak kena apa-apa. Halo. Dia gak kena apa-apa. Waktu dia tes apa? Rapid test. Swab dinyatakan negatif. Coba kalau dia tulisannya positif. Berapa bulan, berapa minggu lu ambil, ya negatif semuanya. Kumpul satu rumah di Belanda itu. Sing di rumah di London lagi opnam suami istri. Nggak tahu istrinya dengar-dengar meninggal atau apa saya nggak tahu. Ya, yang tinggal sama dia di rumah itu ada berapa orang? Wabeh kena COVID. Sampai sisa kamar BD mulai Indonesia kena COVID, game over. Dia sehat. Harusnya dia kan tertular toh, harusnya dia tertular kan, betul nggak? Paling nggak apa tadi Pak David bilang, PDP, pendeta pembantu Pak. Ya paling nggak tuh mungkin ada dia istilahnya karier istilahnya, atau dia kena tapi dia apa? Punya daya tahan tubuh yang bagus, jadi istilahnya cuman mampir tok di tubuhnya, nanti berapa hari hilang sendiri istilahnya. Ya, virusnya itu mungkin dia gak betah, mati-mati dewe be ya, stres dewe, kok tak serang kok gak mati-mati, dia mati dewe akhirnya. Nah saudara, saya lihat begitu, yang lainnya meninggal, yang punya rumah itu sakit, saya lihat opnam di rumah sakit fotonya. Yang temannya dia satu kamar, pulang, kemudian game, meninggal, dipanggil Tuhan, dia tidak ada apa-apa, sehat. Saudara, coba perhatikan baik-baik. Saya tidak menghakimi ya. Perhatikan, orang yang melekat sama Tuhan. Diperintahkan apa? Malaikat-malaikatnya melindungi. Betul? Betul? Nah, saya kembali kepada Ayub tadi. Iblis itu waktu mau coba Ayub ngomong, Tuhan, engkau yang buat pagar sekeliling dia. Betul gak? Ayubnya, rumahnya, usahanya, engkau pagari sih, coba angkat itu pagar itu. Coba. Artinya apa? Malaikat-malaikat suruh pergi sama Tuhan. Coba saya malaikat-malaikat suruh pergi. Tidak usah melindungi Ayub, tidak usah magari Ayub, Ayub pasti berontak dan sebagainya. Anda tahu? Ayub berontak? Ayub berontak? Enggak loh.
Yang saya mau tekankan di sini, saya perhatikan baik-baik, saudara. Kalau Anda tinggal dalam kerajaannya, Anda hidup melekat hatimu dengan Tuhan Yesus, ada malaikat yang melindungi saudara. Ojo amin yang kene tok ya, yang jopo ya harus amin. Di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat Anda beraktivitas dimanapun, untuk melindungi saudara selama Anda melekat kepada Dia. Yang ketiga, ya perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Aku akan apa? Menjawab, bukan mendengar. Apabila orang yang melekat kepada Tuhan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, bukan mendengar saja. Mendengar dan menjawab itu tingkatannya berbeda. Kalau mendengar saja belum tentu dijawab. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, aku menjawab, berarti dia sudah apa? Udah mendengar seruan saudara. Ya, ini orang yang melekat sama Tuhan Yesus, hatinya yang lengket sama Tuhan itu. Kalau dia berseru, perhatikan. Berseru itu bukan gini, oh Tuhan, bukan. Nama kata berseru atau kalimat kata berseru ini artinya dia betul-betul dengan kesungguhan hati, dia berkata-kata kepada Tuhan, tentunya dengan suara, dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Tuhan jawab. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi apa? Tantangan hidupmu. Kalau engkau berseru kepada Tuhan dan hatimu sudah kau dasari dengan melekat kepada Tuhan Yesus, pasti dijawab sama Tuhan. Amin. Amin. Itu Tuhan kita. Dia bukan cuma berjanji, dia bukan cuma ngomong doang, bukan. Tapi dia melakukan apa yang dia ucapkan. Jadi kalau hati Anda melekat kepada Tuhan Yesus, Anda berseru, dia pasti menjawab saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita tinggal dalam kerajaannya ini yang tidak tergoncangkan dengan punya sikap hati yang melekat dengan dia. Makanya jangan ke gerejanya bawa tubuh, ke gereja bawa hati. Betul? Betul? Jangan tubuhnya di sini, hatinya tidak di sini. Kalau Anda datang kepada Yesus, datang bukan dengan tubuh saja, tapi dengan sikap hati. Benar-benar merindukan Tuhan. Pasti Tuhan akan menghampiri saudara. Amin. Dan kalau Anda berseru kepada dia, dia pasti menjawab saudara. Doa terjawab kalau Anda punya hati yang melekat sama Tuhan. Yang keempat, ya kita perhatikan. Tadi saya tanya dulu sama Ratu Tuban ini kira-kira ibadahnya berapa lama? Oh biasa, seperti biasa. Soalnya saya diorder, diminta pelayanan di satu kota di Jawa Timur ini, dikasih tahu 1 jam saja. Ibadahnya nggak boleh lama-lama. Nah, di sini boleh seperti biasa ya, puji Tuhan ya. Oke, kita lihat di dalam kebenaran firman yang keberapa tadi? Yang kelima. Di ayat yang ke-15 dikatakan begini. Aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Perhatikan, jangan dihilangin kata kesesakan. Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak menyertai kita pada saat-saat tertentu saja, enggak. Makanya ada lagu yang berkata, Engkau ada bersamaku. Kapan? Di setiap musim hidupku. Jadi gak pas enak tok, gak pas seneng tok, gak pas sugih tok atau punya harta banyak tok, gak waktu sehat tok. Tapi waktu Anda sakit, waktu orang itu mengalami kejatuhan, usahanya bangkrut dan sebagainya. Kalau orang tetap melekat sama Tuhan, kalau itu diizinkan terjadi, Tuhan gak pernah meninggalkannya. Dia menyertai. Ada orang yang seringkali berkata, oh saya sahabatnya dia.
Tapi sahabat sing ya apa? Lek misalnya Anda masih sehat, waras, segar, bugar, dia jadi sahabat ya oke. Dia ngomong begitu. Cara nguji sahabat yang betul jangan pas enak. Coba pas Anda ngalami sesuatu yang gak enak, apakah dia tetap datang dan berkata, apa yang bisa saya lakukan buat kamu? Wah, hebat sekali. Karena di dunia ini banyak orang menyebut dirinya sahabat, sahabat, sahabat. Tapi begitu Anda mengalami kejatuhan, Anda mengalami kondisi yang gak enak, mengalami kesesakan, mengalami kesusahan, gak pernah nongol dia. Bahkan mungkin Anda dengar dari teman Anda, tahu nggak? Itu yang sering kali lengket sama kamu, yang sering kali dekat sama kamu, yang katanya kamu sahabat karibnya dia. Ya, tapi kamu ngomong katanya dia nggak pernah datang jenguk kamu, nggak pernah besuk kamu, nggak pernah datang menguatkan kamu. Tadi saya ketemu sama dia, yang teman Anda berkata begitu. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak datangi si ini kan sahabat kentalmu katanya. Sekental apa? Sekental apa? Susu, susu kental itu. Dia ngomong apa? Enggak. Kenapa? Nanti dia utang sama saya, nanti dia pinjam uang sama saya. Waduh. Loh, kalau seorang sahabat itu kalau lihat sahabatnya betul-betul mengalami kesesakan, ya kalau perlu ditolong ya ditolong toh, betul nggak? Betul nggak? Dia punya. Kecuali dia nggak punya. Itu lain lagi. Tapi tetap seorang sahabat yang baik walaupun dia nggak punya, dia akan berkata begini, oke, saya akan usahakan buat kamu. Itu seorang sahabat yang sungguh-sungguh. Ya, makanya saya selalu pesankan begini kepada saudara, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayan, saya berkata begini, kalau kamu datang ke orang sakit, ke rumah sakit, kalau kamu datang ke orang yang mengalami kesusahan, mengalami kesesakan, ingat baik-baik, yang pertama, jangan jadi hakim. Tahu? Seringkali kan, wah ini karena dosa gue karena dia kesalahan. Anda sudah jadi hakim buat dia. Ya, yang kedua saya bilang gini, kalau Anda datang kepada orang-orang yang mengalami seperti itu, kesusahan, baik sakit, baik dia bangkrut atau apa. Yang kedua, hanya dua pesan saya, jadilah penghibur buat dia. Saya mau saksi ya, saya ditelepon sama teman saya kemarin, baru saya ke rumahnya berapa hari yang lalu, ke rumah teman saya ini yang punya tante yang kena kanker stadium 4. Saya tanya gini, gimana tantemu itu? Yang kapan hari ke rumah sakit di mana? Dr. Stomo. Kita ngobrol-ngobrol selama 2 jam. Saya istilahnya ngomong santai sama dia, dia ketawa-ketawa sampai dia berkata bahwa, wah saya ini baru dibesuk. Kali ini besok orang satu ya, baru kali ini satu-satunya maksudnya. Orang besok saya membuat saya ketawa dari awal sampai akhir katanya. Selamat becam itu. Tapi Anda tahu, sampai hari ini udah berapa tahun yang lalu tantenya, kansernya enggak ada. Amsal 17 ayat 22 berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya kalau ke rumah sakit besok jangan dosa gue, sesok mati sih mbak besok. Gak percaya jalan. Dia ditekan, dihakimi. Ya, kalau orang seperti tekan tangan, ditolong, dihibur. Amin. Amin. Jadi kalau datang ke rumah sakit, besok orang yang sakit misalnya, wajah ini loh. Jangan di style kayak Judge Paul. Ya, hakim mau ngadili, jangan. Jadilah penghibur, kuatkan dia. Itu seorang sahabat yang betul-betul. Yesuslah yang melakukan itu kepada kita. Makanya Anda tidak usah mengharapkan siapapun. Kalau padahal dia deket mbak aku, kok gak teko ya, kamu wedi mbak utang mbak dia wedi, mbak sili duit. Beberapa waktu yang lalu, sudah 4 tahun yang lalu saya kena stroke pendarahan batang otak. Di rumah sakit, saya nggak pernah merasakan kesedihan apapun juga, karena Tuhan ada menyertai saya. Karena Tuhan ada bersama saya. Amin. Amin. Pelayanan saya di luar memang di-cancel semua.
Tapi saya ngomong sama Mama Rani saya. Pelayanan saya diganti sama Tuhan di dalam rumah sakit. Loh kok bisa? Suster-suster tak layani kabeh. Ada yang kasus dengan keluarga, kasus dengan masa depan, kasus dengan pacarnya yang masih muda-muda itu. Pokoknya masalah apa saja. Sampai suster begini, Pak kalau bisa jangan pulang ya Pak. Jangan pulang loh, sing bayari sopo. Ya toh? Masuk dibayari raglem di rumah sakit, betul? Betul? Kan mending di hotel. Ini yang paling bagus, betul nggak? Saya bilang ya jangan gitulah sus. Ya saya pulang lah, nanti kalau suster mau nyatet, catat aja nanti hubungi saya. Nanti bisa konsultasi gratis. Amin. Tuhan menyertai dalam keadaan apapun. Dia tidak lihat kita. Oh yon disela aku pas sugih Tuhan gelem cedak aku. Saya kuat duit Tuhan gak kerja. Siapa itu, bukan Tuhan itu. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus justru saat Anda mengalami kesesakan, dia ada bersama saudara. Amin. Oke, yang ke-6. Ayat yang ke berapa? Bukan yang ke-6 dong. Ke-5 ya. Ke-5 atau ke-6? Ke-5. Betul ke-5 ya? Ayat yang ke-15. Aku akan meluputkan ya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang kalau dekat sama Tuhan, jangan takut nama Anda dijelek-jelekan orang, jangan takut. Rau sambelo. Nanti siapa yang bela? Tuhan. Ada banyak orang berusaha untuk menjelekkan kita, memfitnah kita, menghancurkan kita. Nama baik kita dihancurkan, apalagi kalau Tuban. Aduh, ada peristiwa di kita langsung satu ban roh kabeh. Betul gak? Oh, namamu udah hancur, namamu udah jelek. Kamu diginikan sama orang-orang, itu sudah nyebar kemana-mana. Dari mulut ke mulut, memang iklan paling jitu itu mulut. Ya, bukan buka Instagram atau bikin Instagram, bukan. Iklan paling hebat itu cucuk mulut ini. Cuapet sekali. Betul gak? Betul? Anda belum nyetak brosur, orang udah pada tahu semua. Kamu buka ini ya, kamu usaha ini ya, kamu cuapet tahu semua. Padahal brosur durung dicetak. Tapi ini udah kemana-mana. Baik yang baik maupun apa? Yang tidak baik. Berusaha menjatuhkan saudara. Saya berapa kali digitukan orang, difitnah macam-macam. Diomongin macam-macam. Yang ngomong tuh bukan jemaat, sesama pendeta. Wah, yang dicap beginilah, yang dicap begitulah, yang dikatakan beginilah. Aku menengai. Aku gak pernah ngomongin, siapa sih ngomong? Tak suai cangkem enggak. Saya mah diem aja. Saya bilang yang penting saya melakukan firman ini. Saya tetap hidup dekat, melekat sama Tuhan. Saya enggak mau membela diri saya. Tahu saudara, siapa yang membela? Tuhan yang bela. Dia meluputkan dan memuliakan kita. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara, saya tanya, siapa yang bisa menjatuhkan saudara? Gak ada. Anda senang nyanyi kan lagu itu? Bila Tuhan yang apa? Membuka pintu. Siapa yang bisa menutupnya? Bila Tuhan yang mengangkat engkau, siapa yang bisa menjatuhkan? Tidak ada. Kalau manusia yang ngangkat saudara, sedih tadi ditibok nombek sing ngangkat itu dewe. Itu sudah bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Amin saudara. Tuhan memuliakan saya. Tuhan membuat nama saya dibersihkan oleh dia. Orang-orang yang tadi menjelekkan saya, yang berusaha menjatuhkan saya, nggak nganggap saya. Dianggap, wah saya ini pemberontak dan sebagainya. Saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak bela apa-apa. Tuhan buktikan bahwa saya tidak mengerjakan perkara itu. Dan akhirnya Tuhan memuliakan dengan cara yang ajaib. Sampai hari ini. Amin, saudara. Saya bukan dari kota Surabaya, asal saya Nganjuk. Dulu di kota ini, wah nama saya wis pokoknya dietrek-etrek orang Jawa bilang.
terserah. Tapi begitu saya pulang berapa waktu kemudian, saya meninggalkan kota itu, saya pelayanan kemana-mana dengan teman-teman, saya balik ke kota itu. Diakoni. Diakoni. Tahu diakoni? Bukan diakonia, bukan. Diakoni. Ya, saudara puji Tuhan, ngomong di mimbar ini orangnya. Kita bersyukur. Kita punya anak muda yang dipakai Tuhan. Kalau berkata begini, selama 17 tahun saya melayani, belum pernah ada pemuda yang berani melawan saya. Baru kali ini, ya itu aku. Itu diomong di mimbar. Tapi begitu Tuhan memuliakan, dia juga ngomong di mimbar sana. Ada pemuda kita yang dipakai Tuhan, bisa melayani di Pulau Kalimantan, melayani di negara Eropa, dipakai Tuhan untuk pergi kemana-mana. Rau sambo belo awakmu. Tuhan yang apa? Bela Anda. Amin. Sekarang kalau saya pulang ke daerah saya, cewek itu cekali kono ketuari kono dulu, gila. Nggak mau. Sekarang, saudara, datang semua, gimana kapan? Ngobrol, tarik sana, tarik sini. Jak mangan rono, jak mangan, emang gak kuru-kuru, saudara. Ya, dulu nggak ada yang menghargai, saudara. Saya nggak mau untuk membela diri saya, Tuhan pembela saya. Selama kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Oke, yang keenam, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wah, ini hebat. Saya tuh kadang-kadang banyak melihat, besok mama, kamu udah berkeluarga, kamu mau ya nampung bapak mbak ibu. Ini berarti bapak ibu ini ngimani apa? Soro. Ngimani uripe soro. Sehingga tidak punya tempat tinggal harus ikut sama siapa? Anak. Kalau saya nggak punya begitu. Saya nggak pernah ngomong sama anak saya begini. Dua-dua anak saya ini, yang satu udah mentas, yang kedua masih kuliah. Mau selesai setahun lagi. Saya nggak pernah ngomong sama mereka begini. Nanti kalau kamu sudah punya rumah, kamu udah berhasil, jangan lupa ya papi ikut kamu. Ya enggak. Saya percaya dengan panjang umur akan diapakan? Dikenyangkan sama Tuhan. Ingat Yesaya 46:4? Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Betul? Sampai masa putih rambut mulai pada tidak ada putih entek sampai itu. Ya, saya juga ini agak tipis semua, ada urapan-urapan yang lebih besar lagi, saudara. Ya, ini jarang ini. Pirang izin. Ya, nah saudara perhatikan baik-baik. Sampai masa putih rambutmu pun aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dia akan melanjutkan terus dalam hidup kita. Itu Tuhan kita. Lihat tadi Elia. Walaupun stay at home, perhatikan baik-baik. Mati borep. Elia mati borep di Sungai Kerit. Urep. Kenapa? Tuhan pelihara. Amin. Waktu saya renungkan itu, saya bilang gitu, aneh ya. Sing dikongkon delivery, istilah saya apa? Grab atau Gojek, GoFood. Sing dikongkon tekoi burung gagak sama Tuhan. Padahal ada jutaan burung. Sing luwih apik timbangannya apa? Burung gagak. Burung gagak yang saya tahu, dua hal yang saya tahu. Pertama rakus. Burung ini serakah, rakus. Lain duwe panganan gak pernah berbagi. Ya, kalau Anda hidupmu seperti itu, Anda adalah juga jelmaannya gagak. Saya perhatikan baik-baik. Dia gak mau berbagi, rakus burung ini. Yang kedua, burung gagak ini di film-film horor. Mesti ono itu. Setan, kematian, itu. Tapi kenapa justru Tuhan suruh burung gagak kepada Elia? Ada pelajaran apa di situ? Pelajarannya begini. Berkat untuk setiap kita yang tinggal dalam kerajaannya.
yang hatinya melekat sama Tuhan tidak bisa diambil oleh siapapun juga termasuk iblis, tidak bisa. Amin. Jadi berkat itu tetap akan datang kepada saudara sampai masa tuamu juga. Asal kau melekat sama Tuhan, hidupmu tidak akan sengsara. Dipelihara Tuhan. Setuju ya? Setuju? Oke. Kalau setuju saya lanjutkan. Yang ketujuh ya. Oke, perhatikan ini yang paling penting dari semuanya. Ya. Siapa yang mau masuk surga? Yakin. Ditanya orang yakin Anda pasti masuk surga. Ada loh orang Kristen tanya, nanti kalau sudah mati masuk mana? Enggak tahu ya. Terus, ya terserah Tuhan mau dimasukkan surga ya syukur, masuk neraka ya syukur, itu ngawur edan orang Kristen. Coba Anda perhatikan ayat ini. Kalau kita ini melekat sama Tuhan, yang ketujuh perhatikan. Dan akan kuperlihatkan apa? Kepadanya keselamatan daripada orang yang melekat sama Yesus. Itu ada kepastian. Pasti apa? Selamat. Pasti selamat. Nah kalau selamat pasti masuk surga. Tidak ada keraguan, banyak orang Kristen ke gereja, tapi tidak punya kepastian dengan keselamatan. Ini medeni. Rajin yang gereja, tapi gak yakin apa? Selamat. Ada yang lebih mengerikan lagi, terlalu pede. Pokoknya yang penting kamu mesti selamat, kau diisik mas, mbak, nanti dulu. Melekat kamu sama Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak melekat sama Tuhan Yesus, gak tinggal dalam kerajaannya. Weh mlebu surga yang ngana, Mas Monica. Di mana letak surga itu sing ndi? Saudara, jangan-jangan surga halu. Tahu? Hanya halu, tahu? Hanya halu, saudara. Kan ada di TV-TV orang halu luar biasa. Oh, saya kalau naik pesawat terbang ke Amerika 8 jam. Loh kok bisa? Kata si yang wawancari, saya aja minimal 16 jam itu di kota mana yang paling dekat dari Indonesia. Kamu 8 jam itu kamu naik di mana? Saya first class. Jadi kan ada kan pesawat yang ada punuknya itu istilahnya. Yang first class. Oh dadi lek sing di first class iku teko dhisik timbangannya sing di ngisore iku. Nah terus terbang gak apa deh saudara? Hah? Mesin jete terlalu halu. Saudara, saya kalau ngeliatin dia di TV, tak pateni ya TV gue. Dari padang ruangnya halu-halu. Ada orang Kristen yang halu juga ada. Gak nemplek, gak melekat, tidak dekat melekat sama Tuhan, yakin mlebu surga. Itu yang lebih bahaya lagi. Tapi saya percaya begini, kalau Anda punya hati yang melekat sama Yesus, pasti selamat. Tidak ada keraguan. Betul? Kalau orang tanya kepada saudara, kamu kalau meninggalkan dunia ini kemana? Surga apa neraka? Surga! Mantap. Kok bisa kamu yakin begitu? Hatiku melekat sama Tuhan. Aku punya kepastian. Orang Kristen yang hatinya nggak melekat sama Tuhan Yesus, hanya ada keraguan. Maka kenapa? Nah, kurang tentu yang surga aja, yang dia boleh mati aja. Waduh, kalau saya saudara, waktu saya kena penyakit stroke 4 tahun yang lalu, pertanyaan saya cuma satu sama Tuhan. Tuhan, waktunya pulang nggak Tuhan? Cuma itu aja, nggak ada yang lain. Saya pulang nggak Tuhan? Pulang ya boleh weh saudara. Enak, gak usah mikirin duit sekolah anak-anak, gak usah mikirin duit listrik, gak usah mikirin PDAM, betul gak? Halo? Halo? Bukan terus ngene, ya ngobengi tak mati aku dengan caraku. Ya jangan ngono saudara. Maksudnya kalau Tuhan sudah bilang pulang, pulang. Ya, sampai ada hamba Tuhan satu ngarang lagu judulnya Pulang. Betul gak? Pulang.
Saya kalau dengerin lagunya dia terus terang aja maafin. Kalimatnya ora cukup, dicukup nih, sesel nih. Sampai aku kok gak iso diringkes sing apik piye ora disesel nih. Pulang judulnya. Nah, saudara perhatikan, kalau hati menempel, kamu ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Saya percaya, Anda gak ragu-ragu lagi. Amin. Arah langkahmu terakhir kemana? Surga, tidak ke yang lain. Tidak dalam arah yang salah. Arah yang jelas. Arah yang pasti. Amin. Amin. Coba lihat kanan kiri. Itu calon warga surga atau enggak nanti secara hurufiah. Coba lihat. Yang muremnya ya gorong itu. Soalnya hati yang melekat sama Tuhan Yesus itu wajahnya pasti apa? Pasti ceria. Pasti saudara. Yesusnya aja penuh dengan sukacita pribadinya. Dia berkata sama kita kok. Suruh bersuka cita kok dalam keadaan apapun juga. Makanya saya menghadapi masa-masa seperti ini saya tetap bersuka cita. Katanya Bu Ratu ini tadi di luar. Wah, apa? Bu Ratu PSBB malah lemu ya. Malah seger, malah subur. Ya iyalah. Lihat bungkring, kering lah ya. Kayak tanduran gak disirami, gak ada gairah sama sekali. Ya. Sehat, saya kalau masuk ke tempat harus pakai ditembak dan sebagainya itu. Saya selalu tanya, ya, kalau misalnya belum ditembak, saya tak parah nih, Pak, tembakan aku Pak. Ya gitulah, tembak jediat. Pira Pak? 35,1. Ya. Begitu berapa hari kemudian ke sana lagi, karena dekat dengan rumah saya nih, supermarketnya. Begitu tak delok, oh karena sing Joko ya, tak antai nih sampai ono sing Joko. Begitu ada yang jaga, baru saya masuk. Tembak Pak! Tembak jediat. Piro? 35, sekian. Nggak pernah tinggi-tinggi. Kenapa? Hati yang sukacita itu membuat Anda punya kestabilan dalam segala hal. Amin. Amin. Makanya melekat sama Tuhan Yesus, intinya di situ malam ini. Setuju? Mau? Mau? Ayo bangun ini. Yang belum, ayo mulai. Yang sudah lebih lagi. Jangan terus berkata, oh aku bisa cukup. Enggak ada rasa cukup. Untuk melekat dengan Tuhan Yesus itu hal yang sangat indah, luar biasa. Enggak bisa digambarkan, saudara. Keindahannya luar biasa. Saya tiap pagi jalan pagi di kompleks perumahan saya. Ya, kadang saya pakai masker, kadang enggak. Dalam arti, pakai masker ambekan itu untuk enak nyedot udara. Kadang saya turunkan jadi supaya enak gitu ya. Tapi tiap pagi saya bawa HP saya, setel lagu rohani, nyembah Tuhan, selesai saya berkati seluruh kompleks perumahan di tempat saya. Dan satpam yang satpam saya 6 kenal saya semuanya, sip-sipan tiap pagi. Pagi Om, mau pagi, saya sampai pagi, saya bilang semangat saudara. Tidak ada lemes-lemes saudara. Makanya bangun hubungan yang intim sama Tuhan, melekat sama Dia, tinggal dalam kerajaannya. Anda tidak akan tergoncangkan, amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Selebihnya biar Engkau yang menyempurnakan. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti live streaming Tuhan. Kami percayakan semua jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Mulai hari ini, biar bangkit kerinduan yang besar dari hati setiap umat-Mu untuk melekat dengan Engkau. Seperti pokok anggur adalah Engkau, dan kami adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang mau hidup, yang mau tetap eksis untuk memproduksi buah, artinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kami harus melekat kepada pokok anggur itu. Tuhan Yesus,
Biar firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini, bukan saja kami mendengar, tapi biar kami menghidupinya. Kami membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami boleh tinggal senantiasa dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan pernah membuat kami panik, bingung, putus asa, frustrasi, depresi. Kami tidak akan pernah mengalaminya. Sebab kami melekat dengan Engkau. Kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Biar firman ini terjadi dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus Engkau menyempurnakan dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Setiap pribadi yang hadir maupun yang mendengarkan di rumah mereka. Ada satu dorongan yang kuat yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk membuat mereka terus melekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang semakin intim dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berdoa untuk jemaat-Mu, tempat hamba-Mu juga sudah Engkau percayai menyampaikan firman-Mu. Maka segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan, dan kemasyuran kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang empunya semuanya. Di dalam nama, di atas segala nama itu, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.